Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sukmawati dari NIM 400142101. Di sini saya akan melakukan percobaan kimia dasar mengenai konsep mol dan stoikiometri melalui virtual lab. Nah, percobaan kali ini kita melakukan dua percobaan, yaitu penyetaraan reaksi kimia dan menentukan reaktan, produk, dan zat sisa. Yuk langsung saja kita melakukan percobaan pertama, yaitu penyetaraan reaksi kimia. Nah, jadi di percobaan pertama itu kita akan melakukan penyetaraan reaksi kimia. Itu bagian pertama kita bisa mengklik introduction ya teman-teman. Di sini ada N2 ditambah H2 itu akan menghasilkan NH3. Tetapi reaksi ini belum setara teman-teman. Jadi kita akan menyetarakannya. Oke, di sini saya akan menambahkan 1 N2 dan H2 ini saya akan menambahkan 3. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan 2. Jadi itu sudah setara ya teman-teman, antara ruas kiri dan ruas kanan. 1N2 ditambah 3H2 itu menghasilkan 2NH3. Selanjutnya kita akan menyetarakan spread water. Nah, di sini ada H2O menghasilkan H2 ditambah O2. Nah, di sini di H2O ini saya akan menambahkan koefisien sebanyak 2 dan H2 di ruas kanan ini saya akan menambahkan 2, serta yang di O2 ini saya akan menambahkan 1. Nah, di sini sudah muncul stiker smile ya teman-teman, berarti reaksi ini sudah setara. Jadi 2H2O itu menghasilkan 2H2 ditambah 1O2 ya teman-teman. Selanjutnya kita mengklik combust methane. Nah, di sini ada senyawa CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, di sini saya di CH4 ini saya akan menambahkan koefisien sebanyak 1. Di O2 ini saya akan menambahkan koefisien sebanyak 2. Di CO2 ini saya menambahkan 1 dan H2O ini saya menambahkan 2 koefisien. Di sini sudah terlihat bahwa sudah muncul stiker smile, berarti reaksi ini sudah setara. Jadi 1CH4 ditambah 2O2 itu menghasilkan 1CO2 ditambah 2H2O ya teman-teman. Percobaan yang kedua yaitu dengan mengklik game. Pada game level pertama yang pertama ini NO menghasilkan N2 ditambah O2, kita akan menambahkan di ruas kiri ini, kita akan menambahkan koefisien sebanyak 2, dan di ruas kanan atom N2 ini kita akan menambahkan koefisien 1 dan O2 ini koefisien juga 1. Jadi 2NO menghasilkan 1N2 ditambah 1O2 itu sudah setara. Kita cek apakah benar-benar setara atau tidak. Jadi reaksi ini memang sudah setara ya teman-teman. Selanjutnya di game yang kedua ini kita mendapatkan reaksi HCl menghasilkan H2 ditambah Cl2. Saya akan menambahkan koefisien di ruas kiri ini senyawa HCl sebanyak 2, dan sedangkan di ruas kanan atom H2 saya akan menambahkan koefisiennya 1 dan atom Cl2 menambahkan 1 juga. Jadi konsepnya itu koefisien antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama ya teman-teman biar setara. Jadi di sini 2HCl menghasilkan 1H2 ditambah 1Cl2. Mari kita cek apakah benar-benar setara atau belum. Jadi reaksi ini memang sudah setara ya teman-teman. Di game yang ketiga ini kita mendapatkan senyawa CH2O ditambah H2 menghasilkan senyawa CH3OH. Di ruas kiri saya akan menambahkan koefisien dari senyawa CH2O itu sebanyak 1, H2 sebanyak 1, dan di ruas kanan CH3OH saya akan menambahkan koefisien sebanyak 1. Jadi di sini reaksi yang terbentuk yaitu 1CH2O ditambah 1H2 menghasilkan 1CH3OH, dan reaksi ini sudah setara ya teman-teman. Kita akan mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Jadi reaksi ini memang sudah setara ya teman-teman. Di game yang keempat ini kita mendapatkan reaksi N2 ditambah O2 menghasilkan senyawa N2O. Namun reaksi ini belum setara, maka kita akan menyetarakan reaksi ini. Saya akan menambahkan koefisien masing-masing atom di ruas kiri itu N2 sebanyak 2, sedangkan O2 sebanyak 1. Di ruas kanan senyawa N2O saya akan menambahkan koefisien sebanyak 2. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 2N2 ditambah 1O2 menghasilkan 2N2O. Di sini antara ruas kiri dan ruas kanan itu koefisiennya sudah sama ya teman-teman. Jadi reaksi ini sudah setara. Kita akan mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum.
Jadi memang reaksi ini sudah benar-benar setara ya teman-teman. Nah, di game yang kelima, level 1 ini, yaitu kita mendapatkan reaksi NH3 menghasilkan N2 ditambah H2. Di ruas kiri, saya akan menambahkan koefisien senyawa dari NH3 ini sebanyak 2. Sedangkan di ruas kanan, atom dari N2 ini saya akan menambahkan koefisien sebanyak 1 dan H2 sebanyak 3. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 2NH3 menghasilkan 1N2 ditambah 3H2. Di sini ruas kiri dan ruas kanan itu koefisiennya memang sudah sama ya teman-teman. Jadi reaksi ini memang sudah setara. Kita akan mengecek apakah benar reaksi ini sudah setara atau belum. Jadi reaksi ini sudah setara ya teman-teman. Nah, di level yang kedua, game pertama ini, kita mendapatkan SO2 ditambah H2 menghasilkan S ditambah H2O. Pada langkah pertama, di ruas kiri, saya akan menambahkan koefisien dari SO2 ini sebanyak 1, H2 sebanyak 2, sedangkan di ruas kanan, koefisien dari atom S ini saya akan menambahkan 1, sedangkan senyawa H2O ini saya akan menambahkan 2. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 1SO2 ditambah 2H2 menghasilkan 1S ditambah 2H2O ya teman-teman. Mari kita cek apakah memang sudah setara atau belum. Jadi benar ya teman-teman, reaksi ini sudah setara. Di game yang kedua, level kedua ini, kita mendapatkan reaksi CH4 ditambah H2O menghasilkan H2 ditambah CO. Namun reaksi ini belum setara, jadi kita akan menyetarakan reaksi ini. Di ruas kiri, saya akan menambahkan koefisien dari senyawa CH4 itu sebanyak 1, H2O sebanyak 1. Sedangkan di ruas kiri, saya akan menambahkan atom H2 itu sebanyak 3, dan senyawa CO itu sebanyak 1. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 1CH4 ditambah 1H2O menghasilkan 3H2 ditambah 1CO ya teman-teman. Kita cek apakah sudah benar setara atau belum. Jadi benar, reaksi ini sudah setara. Nah, di game yang ketiga, level kedua ini, kita mendapatkan reaksi C ditambah H2O menghasilkan CH4 ditambah CO2. Namun reaksi ini belum setara ya teman-teman. Jadi kita akan menyetarakan reaksi ini. Langkah pertama, di ruas kiri, saya akan menambahkan koefisien dari atom C itu 2, dan senyawa dari H2O ini sebanyak 2. Sedangkan di ruas kiri, senyawa dari CH4 ini saya akan menambahkan koefisien 1, dan senyawa CO2 ini menambahkan 1. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 2C ditambah 2H2O menghasilkan 1CH4 ditambah 1CO2 ya teman-teman. Mari kita cek apakah benar sudah setara atau belum. Jadi reaksi ini memang sudah setara ya teman-teman. Di game yang keempat, ini kita mendapatkan reaksi N2 ditambah O2 menghasilkan senyawa N2O. Namun, reaksi ini belum setara, maka kita akan menyetarakan reaksi ini. Saya akan menambahkan koefisien masing-masing atom di ruas kiri, itu N2 sebanyak 2, sedangkan O2 sebanyak 1. Di ruas kanan, senyawa N2O saya akan menambahkan koefisien sebanyak 2. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 2N2 ditambah 1O2 menghasilkan 2N2O ya teman-teman. Kita akan mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Jadi memang reaksi ini sudah benar-benar setara ya teman-teman. Di game yang kelima ini, di level yang kedua, itu kita mendapatkan reaksi CH4 ditambah S menghasilkan CS2 ditambah H2S. Namun reaksi ini belum setara. Jadi kita akan menyetarakan reaksi ini. Langkah pertama, di ruas yang kiri ini, saya akan menambahkan koefisien di senyawa CH4 itu sebanyak 1, dan di atom S ini sebanyak 4. Sedangkan di ruas kanan, senyawa CS2 ini saya akan menambahkan 1 koefisien, dan di senyawa H2S ini sebanyak 2 koefisien. 1 CH4 dan 4 ditambah 4S menghasilkan 1 CS2 ditambah 2 H2S, itu sudah setara ya. Pada level ketiga, game pertama ini kita mendapatkan senyawa CH3 ditambah NO menghasilkan N2 ditambah H2O. Tetapi reaksi tersebut belum setara, jadi kita akan menyetarakan reaksi tersebut. Di sini kita bisa melihat di ruas kiri, H itu sebanyak 4, sedangkan di ruas kanan, H itu sebanyak 2. Jadi, kita akan menambahkan di ruas kiri sebanyak 4 koefisien. 4 kali 3, 12, jadi kita akan menambahkan di ruas kanan itu H-nya juga 12. Ini sudah terdapat 2 ya teman-teman, jadi kita akan menambahkan 6 koefisien. Jadi 6 kali 2, 12. Di ruas kiri ini, atom dari H ini juga sudah mendapatkan 6 koefisien, yaitu 6 kali 1, 6. Dan di ruas kanan, di ruas kiri, itu atom dari O itu masih 1 ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan koefisien dari atom O ini sebanyak 6. Kita lihat di ruas kanan ini, atom dari N ini 4,
6, 4 tambah 6 sama dengan 10, sedangkan di ruas kanan ini atom dari N ini masih sebanyak 2. Jadi kita akan mengalikannya dengan 5. 5 koefisien. 5 kali 2, 10. Jadi reaksi NH3 ditambah NO menghasilkan N2 ditambah H2O itu akan setara dengan 4NH3 ditambah 6NO menghasilkan 5N2 ditambah 6H2O. Bisa kita cek ya teman-teman. Dan reaksi tersebut sudah setara. Selanjutnya, di game level ketiga, yang nomor 2, itu kita mendapatkan reaksi CO2 ditambah H2O menghasilkan C2H6 ditambah O2. Jadi kita akan menyetarakan reaksi tersebut. Di sini saya menambahkan pada ruas kiri itu, pada senyawa CO2 saya menambahkan 4 koefisien dan di senyawa H2O itu 6 koefisien. Nah, di ruas kanan senyawa C2H6 itu 2 koefisien dan atom O2 itu 7 koefisien. Jadi 4 CO2 ditambah 6 H2O menghasilkan 2 C2H6 ditambah 7 O2. Kita bisa cek. Jadi hasilnya benar ya teman-teman, bahwa reaksi tersebut sudah setara. Di game level 3, bagian 3 ini, kita akan menyetarakan reaksi CO2 ditambah H2O menghasilkan C2H5OH ditambah O2. Reaksi ini belum setara, maka kita akan menyetarakan dari masing-masing senyawa. Di sini, saya akan mencoba menambahkan koefisien di masing-masing senyawa. Pertama, di ruas kiri, di senyawa CO2 ini, saya akan menambahkan 4 koefisien. Dan H2O ini, saya akan menambahkan 6 koefisien. Sedangkan, di ruas kanan, di senyawa C2H5OH saya akan menambahkan 2 koefisien dan O2 ini saya akan menambahkan 6 koefisien. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 4CO2 ditambah 6H2O menghasilkan 2C2H5OH ditambah 6O2. Kita cek sudah setara atau belum. Reaksi ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2CO2 ditambah 3H2O menghasilkan 1C2H5OH ditambah 3O2 ya teman-teman. Tapi itu jawabannya sudah benar kok kalau kayak gitu. Pada game level ketiga bagian keempat ini kita mendapatkan reaksi yaitu NO2 ditambah H2O menghasilkan NH3 ditambah O2. Jadi reaksi ini belum setara ya teman-teman. Kita akan menyetarakan dari reaksi ini. Jadi langkah pertama saya akan menambahkan koefisien dari masing-masing senyawa. Bisa kita lihat di ruas kiri saya akan menambahkan senyawa NO2. Saya akan menambahkan koefisien senyawa NO2 itu sebanyak 4. Senyawa H2O saya akan menambahkan koefisien sebanyak 6. Di ruas kanan senyawa NH3 saya akan menambahkan koefisien sebanyak 4. Sedangkan O2 saya akan menambahkan 7 koefisien. Jadi reaksi yang terbentuk adalah 4NO2 ditambah 6H2O menghasilkan 4NH3 ditambah 7O2 ya teman-teman. Mari kita cek apakah sudah setara atau belum. Di game selanjutnya kita mendapatkan reaksi C2H2 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Namun reaksi ini belum setara, jadi kita akan menyetarakan reaksi ini. Langkah pertama saya akan menambah koefisien dari masing-masing senyawa. Yang pertama, ruas kiri, senyawa C2H2 ini saya akan menambahkan koefisien sebanyak 2. Dan O2 menambahkan koefisien sebanyak 5. Sedangkan di ruas kanan, CO2 ini saya akan menambahkan koefisien sebanyak 4. Dan H2O sebanyak 2. 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Mari kita cek apakah sudah setara atau belum. Di percobaan yang kedua ini kita menggunakan stoikiometri dalam perhitungan kuantitatif, reaktan, dan produk. Nah, di bagian pertama ini kita akan menggunakan sandwich dan keju. Di sini ada roti dan keju ya teman-teman. Sesuai dengan diktat kita akan memasukkan 8 potong roti dan 8 potong keju ke dalam reaktan ini. Nah, 8 potong roti dan 8 potong keju itu menghasilkan 4 produk roti lapis dan menghasilkan zat sisa sebanyak 4 di bagian keju ya teman-teman. Nah, pertanyaan di bagian pertama ini, berapa potong roti dan berapa potong keju yang dibutuhkan untuk membuat tepat 3 roti lapis tanpa sisa. Jadi saya akan membuat 3 potong roti lapis tanpa sisa, itu di bagian reaktan saya akan mengurangi roti sebanyak 2 dan keju itu sebanyak 5. Jadi di sini saya menggunakan 6 potong roti dan 3 potong keju itu menghasilkan 3 produk roti lapis tanpa sisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua kita menggunakan sandwich, daging, dan keju. Itu bisa dengan mengklik meat and cheese.
Di sini ada roti, daging, dan keju ya teman-teman. Sesuai dengan diktat, yang pertama kita akan memasukkan 5 potong roti, 5 potong daging, dan 5 potong keju. 5 potong daging, 5 potong 5 potong roti, 5 potong daging, dan 5 potong keju ini menghasilkan 2 produk roti lapis dan menghasilkan sisa 1 roti, 3 daging, dan 3 keju. Untuk yang kedua, kita memasukkan 8 potong roti, 3 potong daging, dan 4 potong keju. 8 potong roti, 3 potong daging, 4 potong keju ini menghasilkan 3 produk roti lapis dan menghasilkan sisa 2 roti dan 1 keju. Pertanyaan di bagian kedua ini, berapa potong roti, daging, dan keju yang dibutuhkan untuk membuat tepat 3 roti lapis tanpa sisa? Jadi saya akan membuat 3 roti lapis tanpa sisa dengan mengurangi di bagian roti ini, itu mengurangi 2. Di bagian daging saya biarkan 3, dan di bagian keju ini saya akan mengurangi 1. Jadi di sini saya menggunakan 6 potong roti, 3 potong daging, dan 3 potong keju, itu menghasilkan 3 produk roti lapis tanpa sisa ya teman-teman. Begitu. Nah, untuk yang bagian 3 itu kita menggunakan air atau membuat air, kita akan mengklik bagian molekul. Nah, di sini kan di bagian kanan atas itu ada make water, make ammonia, combust methane. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat make water. Benar ya teman-teman, membuat air. Di sini ada H2 dan O2. Nah, sesuai dengan diktat bagian 3 ini, pada bagian air itu kita akan memasukkan 6H2 dan 4O2. 6H2 dan 4O2. 6H2 ditambah 4O2 ini menghasilkan 6 produk H2O dan zat sisa O2 itu sebanyak 1. Pertanyaan di bagian 3 ini, berapa banyak H2 dan O2 yang dibutuhkan untuk membuat tepat 4 molekul air tanpa zat sisa? Saya akan membuat 4 molekul air tanpa zat sisa itu dengan mengurangi H2 ini sebanyak 2 dan mengurangi O2 ini sebanyak 2 juga. Jadi 4H2 ditambah 2O2 itu menghasilkan 4 produk H2O tanpa zat sisa ya teman-teman. Begitu. Nah, untuk bagian yang keempat itu amonia, kita akan mengklik make amonia. Nah, jadi di sini ada N2 dan H2. Sesuai dengan diktat bagian yang keempat, bagian amonia, kita akan memasukkan 4N2 dan 5H2. 4N2, 5H2. 4N2 ditambah 5H2 itu menghasilkan 2 produk NH3 dan menghasilkan zat sisa N2 itu sebanyak 3 dan H2 itu sebanyak 2. Pertanyaan di bagian keempat ini, berapa banyak N2 dan H2 yang dibutuhkan untuk membuat tepat 2 molekul amonia tanpa zat sisa? Jadi saya akan membuat 2 molekul amonia tanpa zat sisa, itu di bagian reaktan saya akan mengurangi N2 itu sebanyak 2. Dan di bagian H2 itu saya menambahkan 1. Begitu. Jadi 2N2 ditambah 6H2 itu menghasilkan 4 produk NH3 tanpa zat sisa ya teman-teman, tanpa menghasilkan zat sisa. Begitu. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kelima yaitu metana, kita bisa mengklik combust methane. Di sini ada CH4 dan O2. Sesuai dengan diktat, kita akan memasukkan 5CH4 dan 4O2. 5CH4 dan 4O2. Nah, 5CH4 ditambah 4O2 ini menghasilkan 2 produk CO2 dan 4 produk H2O dan menghasilkan zat sisa itu CH4 sebanyak 3. Jadi pertanyaan di bagian kelima, metana ini, berapa banyak CH4 dan O2 yang dibutuhkan untuk membuat tepat 1 CO2 dan 2 H2O tanpa zat sisa. Jadi saya akan membuat 1 CO2 dan 2 H2O itu tanpa zat sisa dengan mengurangi CH4 pada bagian reaktan ini sebanyak 4 dan O2 ini akan saya kurangi sebanyak 2. Jadi, 1 CH4 ditambah 2 O2 menghasilkan 1 produk CO2 dan 2 produk H2O tanpa menghasilkan zat sisa. Begitu ya, teman-teman. Nah, untuk bagian ke-6 itu kita akan memainkan game. Di sini terdiri dari 3 level. Di setiap level kita akan memainkan minimal 3 kali ya, teman-teman. Oke, kita klik level pertama. Nah, di sini ada C2H4 dan H2 itu menghasilkan 1 produk C2H6 serta zat sisa H2 itu sebanyak 7. Di ruas kanan ini untuk di senyawa C2H4 ini saya mengisi 1 koefisien, dan untuk di atom H2 ini saya mengisi 8 koefisien ya teman-teman. Kita cek kembali, jadi 1 C2H4 ditambah 8 H2 itu menghasilkan 1 produk C2H6 dan menghasilkan zat sisa sebanyak 7 di bagian H2. Kita cek. Benar ya teman-teman, di bagian kedua level pertama ini terdapat atom C dan senyawa H2O yang menghasilkan 2 produk CH4 dan 2 produk CO2 serta menghasilkan zat sisa 1 atom C dan 4 H2O ya teman-teman.
Di sini saya mengisi atom C itu 5 koefisien dan untuk senyawa H2O itu 8 koefisien. Jadi 5C ditambah 8H2O itu menghasilkan 2 produk CH4 dan 2 produk CO2 serta menghasilkan zat sisa 1C dan 4H2O. Kita cek ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian ketiga level pertama ini kita mendapatkan NH3 ditambah NO itu menghasilkan 5 produk N2 dan 6 produk H2O serta menghasilkan zat sisa sebanyak 3 di bagian NH3 ya. Untuk di senyawa NH3 saya mengisi sebanyak 7 koefisien. Nah, untuk di senyawa NO sendiri saya mengisi sebanyak 6 koefisien ya teman-teman. 7 NH3 ditambah 6 NO itu menghasilkan 5 produk N2 dan 6 produk H2O serta menghasilkan zat sisa NH3 itu sebanyak 3. Mari kita cek. Benar ya teman-teman? Nah, untuk level kedua kita bisa mengklik level kedua. Jadi yang level pertama tadi sudah ya teman-teman. Ini kita memasuki level kedua. Nah, di sini ada 5 N2 ditambah 4 O2 akan menghasilkan berapa produk dan akan menghasilkan berapa zat sisa. Di sini saya akan mencoba menambahkan di produk NO itu sebanyak 8 produk ya teman-teman. Nah, untuk di zat sisa di bagian N2 itu saya mengisi 1. Jadi 5 N2 ditambah 4 O2 itu akan menghasilkan 8 produk NO dan menghasilkan 1 zat sisa di bagian N2. Kita cek. Benar ya teman-teman? Oke. Di game yang kedua, level kedua ini kita mendapatkan 6C ditambah 4S sama dengan menghasilkan berapa produk CS2 dan menghasilkan berapa zat sisa C dan Si. Jikalau saya menambahkan di sini sebanyak 2. Nah, untuk coklatnya nggak ada sisa ya teman-teman. Nah, untuk abu-abunya ada sisa 2 karena yang di luar kiri itu abu-abu ada 6 dikurang 2 itu bersisa 4. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan 4 pada atom C ini ya teman-teman. Nah, jadi 6C ditambah 4S sama dengan menghasilkan 2 produk CS2 dan menghasilkan zat sisa C sebanyak 4. Mari kita cek. Benar ya teman-teman? Oke. Nah, di game ketiga level kedua ini kita mendapatkan 4N2 ditambah 5O2 menghasilkan berapa produk NO dan berapa zat sisa N2 dan O2 ini. Di sini saya akan mencoba menambahkan produk sebanyak 8. Nah, di sini kan berwarna biru tadi kan 8 ya teman-teman. Berarti di sini nggak ada sisa. Nah, untuk yang berwarna merah itu sisanya 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan di bagian zat sisa ini yang berwarna merah O2 sebanyak 1. Karena 1 O2 ini ada 2 molekul yang berwarna merah. Baik, kita cek apakah benar 4N2 dan ditambah 5O2 menghasilkan 8 produk NO dan menghasilkan 1 zat sisa pada O2. Benar ya teman-teman. Nah, di level 1, 2 sudah, kita akan menuju ke level yang ketiga. Oke, di sini kita ada 5 NH3 ditambah 6 NO itu akan menghasilkan berapa produk N2 dan berapa produk H2O dan berapa zat sisa dari NH3 dan NO itu sendiri. Nah, di bagian produk N2 dan H2O itu saya mengisi di masing-masing koefisien. Di N2 itu 5 koefisien dan di senyawa H2O itu sebanyak 6 koefisien. Nah, untuk di zat sisa di NH3 itu saya mengisi 1 koefisien ya teman-teman. Jadi 5 NH3 ditambah 6 NO itu menghasilkan 5 produk N2 dan 6 produk H2O serta menghasilkan zat sisa sebanyak 1 NH3. Baik, mari kita cek. Nah, selanjutnya di sini ada 7 NH3 ditambah 8 O2 itu akan menghasilkan berapa produk NO2 dan berapa produk H2O serta menghasilkan berapa zat sisa NH3 dan O2. Nah, untuk di bagian produk saya mengisi masing-masing koefisien NO2 dan H2O itu sebanyak 4 dan 6. Untuk zat sisa di senyawa NH3 itu saya mengisi 3 dan di atom O2 itu saya mengisi 1. Jadi 7 NH3 ditambah 8 O2 itu menghasilkan 4 produk NO2 dan 6 produk H2O serta 3 zat sisa NH3 dan 1 zat sisa O2. Kita cek apakah benar. Oke, benar ya teman-teman. Oke, di sini ada 1 C2H4 ditambah 1 O2 itu akan menghasilkan berapa produk CO2 dan H2O serta zat sisa C2H4 dan O2. Di sini sudah kita ketahui bahwa di sini nggak bakal bisa kita membuat produk. Jadi di sini semua adalah zat sisa ya teman-teman. Jadi bisa kita cek apakah benar apa enggak. Nah, benar ya teman-teman. Jadi di sini memang tidak bisa membuat produk yang 1 C2H4 ditambah 1 O2 itu dia tidak bisa membuat produk dan menghasilkan 1 zat sisa C2H4 dan 1 O2. Begitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi 2 percobaan mengenai kimia dasar yaitu konsep mol dan stoikiometri. Percobaan pertama penyetaraan reaksi dan percobaan kedua menentukan reaktan, produk, dan zat sisa. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.